Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sadatina al-a'izza, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin, pemirsa, sahabat dan kaula sangat berjaki, utama ipon, saudara pun semulja setuju, jajaran pengurus MWCNU Aras Baja, Suriatan Watan Fidiatan, Cukanan setuju anggota lembaga bahasa masail NU Aras Baja, sahabat dan kaula sangat berjaki. Alhamdulillah, fatan kaula sarang ajar setuju, nang malmangken bisa pangkip oleh dalam keadaan pada selamat. Dan nikah saya sangat perlu syukur karena bulan puasa nikah saya paling eson jauh nikah dua hal. Pertama, kita nyon jauh dari sakit, dari songkan. Karena mana bisa sakit, kita bisa apa? Lo bisa puasa, lo bisa ngaji, lo bisa segalanya. Pasti makin nyerah mungkin neng bulan-bulan selain bulan puasa nih. Yang nomor dua, saya perlu soal jauh neka repot karena mana berepot juga tak bisa apa-apa, kita tak bisa ngaji, tak bisa membuat kegiatan, tak bisa pelkom nyamal repot, jam sekian harus benar neng daerah ini, jam sekian kutuban repot. Jadi kita nyuwun jauh dari dua hal nikah, dari sakit ben repot. Kita nang malam mungkin Fatih Abbas tentang kegiatan sesepun hari kita kerjakan itu sholat. Cuma sholat nikah bani Abbas sholat fardu gula, tapi sholat saya mengiringi sholat fardu, tepatnya pun sholat rawatib. Dan kaulah sarang jalan setuju sering mendengar kata-kata rawatib, cuma mana dipertanyakan kenapa rawatib nikah. Rawatib nikah sholat sunat saya mengiringi sholat fardu. Karena namanya mengiringi, norok bunte ngater layaknya biasanya mana sesuatu yang mengiringi itu badai budi. Cuma kenyataannya beda sholat sunat rawatib nikah saya kelakuan yang ada. Mungkin kita bahas saat mungkin kita bahas apa ibadah kata-kata qabliyah dan pada kata-kata ba'diyah. Jadi salat rawatib nikah bagi dua, pada qabliyah, pada ba'diyah. Terus bila masuk waktu qabliyah, bila masuk salat rawatib sanya ba'diyah. Asal nikah. Mana di salat rawatib qabliyah, misalnya qabliyah duhur. Apa bisa kelaku sebelum duhur? Padahal biasa nang pereng senoro, norok bunte ini sahabat ibu di. Karena qabliyah ini kepenamaannya sudah qabliyah cak meturan nikah sebelum. Dan dari segi waktu salat qabliyah nikah masuk bektona seiring dengan masuknya salat fardu. Contoh salat duhur, pada qabliyah duhur. Ya qabliyah duhur nikah masuk waktuna, mana salat duhur pun masuk, mana waktu salat duhur pun masuk. Jadi apa ring? Kapan berakhirnya? Kicukanan berakhirnya seiring dengan berakhirnya waktu duhur nikah salat qabliyah. Jadi salat qabliyah nikah bisa dilaksanakan sebelum melakukan salat fardu atau sesudah melakukan salat fardu. Loh kalau gitu qadha dong tak? Bukan qadha, itu tetap ada. Karena memang salat qabliyah nikah masuk waktuna bareng ben masuk waktuna salat fardu. Jadi kapanpun bisa dilaksanakan, sebelum melaksanakan salat fardu atau sesudah melaksanakan salat fardu. Nikah salat qabliyah. Berbeda halnya dengan salat ba'diyah.
Mana bisa salat ba'diyah nikah masuk waktunya setelah melaksanakan salat fardu. Ki contoh duhur misalnya. Walaupun duhur pun masuk, tapi mun kilo melaksanakan salat duhur, nikah salat ba'diyah kilo masuk waktunya. Umpama melaksanakan salat ba'diyah duhur, kilo sah karena belum masuk waktunya. Sedikit. Akadi sebenarnya kitab Fathul Mu'in, nikah mana bisa pakai Fathul Mu'in nikah halaman 31 ki. Mana bisa pakai i'ana nikah halaman 240 juz awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yajuzu ta'khirur rawatibil qabliyati anil fardi wa takunu adaan. Yajuzu boleh ta'khirur rawatibi mengakhirkan rawatib al-qabliyati yang bangsa qabliyah anil fardi dari fardu, mengakhirkan dari fardu artinya melaksanakan setelah melaksanakan salat fardu. Watakunu dan ada apa takhir, adaan adalah ada, ini bukan qadha tapi ada ini. Wa qad yusannu dan kadang-kadang disunatkan apa takhir, kadang-kadang sunat mentakhirkan qabliyah setelah melaksanakan salat fardu. Kapan ini bisa terjadi? Ka'an hadara was salatu tuqamu aw qarabat iqamatuha. Ka'an hadara seperti umpama seseorang hadir ke majelis salat jemaah, was salatu dan sedangkan salat tuqamu sedang didirikan. Artinya dia hadir ke tempat jemaah, sholat sedang berlangsung. Nah ini sunat diakhirkan, sunat dilaksanakan sholat qabliyahnya setelah melaksanakan sholat berjamaah itu. Au qarubat iqamatuha, atau dekat iqamatuha mendirikan sholat. Atau dia datang ke tempat sholat berjamaah, sebentar lagi akan dilaksanakan sholat berjamaah. Kalau dia sibuk melaksanakan salat qabliyah, nanti kan bisa lo kejebak aja pada matur, lo kejebak salat berjamaah. Bihaitsu law istaghala biha yafutuhu taharrumul imam. Sekiranya law istaghala, jika sibuk siapa man biha dengan salat qabliyah, yafutuhu apot lowong hu kepada man taharrumul imami, apa takbiratul ihram imam. Fa yukrahu maka dimakruhkan asyru'u fiha, apa memulai fiha salat qabliyah. Jadi kalau salat berjamaah sudah akan dimulai, sementara dia baru datang, itu sebaiknya dia langsung ikut berjamaah. Jangan menyibukkan diri dengan salat qabliyah. Karena salat qabliyah bisa dilaksanakan nanti setelah melaksanakan salat berjamaah dengan imam. Atau kalau dia sibuk melaksanakan salat qabliyah, dia akan tertinggal takbiratul imam, takbirnya imam. Dan ini akan sangat besar kerugiannya. Bahkan ada yang mengatakan orang yang ketinggalan takbiratul ihramnya imam itu kerugiannya sama dengan seukuran dunia dan isinya. Itu kan eman. Jadi salat rawatib sangat besar khasiatnya. Ini untuk yang salat qabliyah. La taqdimul ba'diyati alaihi. La artinya la yajuzu taqdimul ba'diyati alaihi. Tidak boleh mendahulukan sholat ba'diyah alaihi atas fardu. Li'adami dukhuli waktiha, karena tidak masuk waktunya. Nah ini dia, ini jelas sore ini dalilnya. Jadi kalau sholat ba'diyah tidak boleh dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Kenapa demikian? Karena waktunya belum masuk. Jadi walaupun dilaksanakan tidak sah. Sangat besar perbedaannya gitu. Boleh tidak ada bahwa biasanya sesuatu yang mengiringi
hereng sengater atau senoro ini kebiasaan sebab budi. Biasa pun nih ngater mantan kan sebab budi biasa. Atau ngater apapun nih sebab budi. Kenapa sholat qobliyah boleh dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu? Ya karena ada sesuatu yang membolehkan, ada sesuatu yang mubih, ada poin yang membolehkan, yaitu penamaan qobliyah. Namanya qobliyah. Qobliyah kan camat hurana sebelum. Jadi sholat qobliyah boleh dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu atau setelah melaksanakan sholat fardu. Berbeda halnya dengan sholat ba'diyah. Kalau sholat ba'diyah tidak boleh dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Kenapa demikian? Karena waktunya belum masuk. Jadi kalau waktunya belum masuk, walaupun dilaksanakan itu tidak sah. Itu. Ben boleh dan lagi kita jangan biasakan tidak melaksanakan sholat sunat. Jadi jangan diremehkan sholat sunat ini, besar sekali. Dulu ada cerita begini, ada sepasang suami istri setelah lama mengarungi kehidupan berumah tangga, lalu istrinya meninggal duluan, si suami masih hidup. Suatu ketika si suami bermimpi, dalam mimpinya itu mendapati bahwa istrinya itu diberi rumah oleh Allah, diberi rumah, tapi rumahnya itu hanya rumah, ruang kosong, tidak ada kursi, tidak ada meja, tidak ada lemari, tidak ada apa-apanya. Lalu dalam mimpi suami bertanya kepada istrinya, istriku, kenapa rumah kamu kok kosong begini, melopong, nggak ada apa-apanya, nggak ada meja, nggak ada kursi, nggak ada lemari, nggak ada interior apapun dalamnya, nggak ada. Lalu si istri menjawab, itu karena saya waktu hidup hanya melaksanakan sholat fardu, tidak melaksanakan sholat sunat. Jadinya begini, saya dikasih rumah oleh Allah, hanya rumah saja, tidak ada perabotan yang ada di dalam rumah. Jadi sebisa mungkin kita, apalagi di bulan Ramadan ini, kita melaksanakan sholat sunat, terutama sholat sunat rawatib. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.